semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi di channel aku, Mama Putri, ibu doa anak yang punya usaha kecil-kecilan. Salam Mama. Seperti biasa, aku mau sharing ke teman-teman semua kegiatan aku di warung sembako aku. Sebelum lanjut, aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua kegiatan aku di warung sembako sederhana aku lagi. Dan kebetulan aku udah belanja. Lanjut aja aku unboxing belanjaan aku rapihkan ke warung aku. Dan untuk belanjaan ini sekitaran 700 ribuan ya teman-teman. Beginilah keadaan warung aku sebelum aku rapihkan. Sambil merapihkan barang-barang di warung aku mau sharing ke teman-teman semua apa aja sih penyebab warung sembako itu sepi pembeli. Di sini aku mau bahas 4 penyebab warung sembako sepi pembeli. Untuk penyebab yang pertama itu awal-awal kita buka warung sembako. Mungkin untuk awal-awal kita buka warung itu hanya sebagian orang yang tahu, hanya orang-orang terdekat mungkin ya yang tahu kita buka warung. Jadinya warung kita itu pastinya sepi pembeli. Tapi jangan khawatir, seiring berjalannya waktu warung kita pasti bakalan rame karena orang-orang sudah pada tahu kalau kita buka warung sembako. Aku juga dulu awal-awal seperti itu ya teman-teman, hanya orang-orang terdekat aja, tetangga-tetangga kita yang terdekat aja yang tahu aku buka warung. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak pelanggan aku yang agak jauh dari rumah aku yang baru tahu bahwa aku itu buka warung sembako. Dan alhamdulillah pelanggan aku semakin bertambah. Dan untuk penyebab yang kedua itu harga kita terlalu mahal ya teman-teman. Jadi tidak sama warung-warung yang lain ya teman-teman. Jadi harganya itu agak mahal, beda dari warung-warung yang lain. Jadi persaingannya itu juga tentunya kita kalah ya teman-teman, karena kita terlalu mahal. Pastinya konsumen itu mencari barang yang paling murah untuk dibeli karena mungkin lebih irit ya teman-teman. Jadi mereka mencari barang-barang yang terjangkau. Jadi kalau misalkan di kampung kita atau di daerah kita itu banyak saingan, banyak warung yang buka warung, alangkah lebih baiknya untuk harga itu harus bersaing secara seimbang ya teman-teman. Usahakan harga kita itu jangan terlalu mahal. Jadi lebih baik untuk harga barang itu kita ambil keuntungan, jangan terlalu mahal ataupun terlalu sedikit, jadi seimbang ya teman-teman. Supaya nanti para pembeli atau konsumen kita itu kembali lagi ke warung kita ya. Dan untuk penyebab yang ketiga itu warung kita kurang lengkap ya teman-teman. Ini juga salah satu penyebab menurut aku warung kita itu sepi pembeli. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan ada pembeli yang membeli atau membutuhkan sesuatu barang dan barang itu tidak ada di warung kita, otomatis para pelanggan itu bakalan kecewa ya teman-teman. Jadi misalkan mereka itu membutuhkan beberapa barang dan salah satu barang di warung kita itu tidak ada, pastinya konsumen kita itu bakalan kecewa karena mungkin konsumen kita itu harus cari lagi di warung yang lain. Jadi mungkin males ya teman-teman. Dan ada kemungkinan kalau misalkan mau berbelanja lagi ke warung kita itu bakal memilih warung yang lebih lengkap dari warung kita, karena mungkin mereka tidak ingin
sampai berbelanja kedua warung karena mungkin waktu juga dan juga tenaga ya teman-teman, seperti itu. Jadi usahakan untuk warung kita itu apa barang-barang itu harus lengkap walaupun kuantitinya sedikit-sedikit ya teman-teman, apalagi dengan modal kecil. Walaupun kuantitinya kecil sedikit, tapi usahain barang-barangnya itu lengkap supaya pelanggan itu tidak kecewa berbelanja ke warung kita. Jadi aku mau cerita sedikit ya teman-teman, salah satu warung di daerah aku itu barang-barangnya itu tidak lengkap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau beli beras itu nggak ada ya teman-teman, apalagi di tanggal tua di warung itu selalu barang-barangnya itu kurang lengkap. Jadi ada salah satu pelanggan yang pindah ke warung aku untuk membeli beras, untuk membeli misalkan bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman. Dan beliau itu sedikit curhat, katanya di sana itu apa-apa yang diperlukan itu tidak lengkap. Jadi mungkin lebih baik pindah ke warung yang lebih lengkap, dan untuk harga-harganya juga terlalu mahal ya, seperti itu. Jadi pindah ke warung aku yang lebih terjangkau, karena aku di sini ngambil keuntungannya itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi mungkin para pelanggan itu mencari barang-barang yang lebih terjangkau, apalagi di saat ini kan semua barang-barang itu sangat naik semua ya teman-teman. Jadi dan juga untuk pekerjaan itu sangat sulit, jadi mungkin para konsumen itu mencari yang lebih ekonomis. Dan penyebab yang terakhir itu adalah attitude ya teman-teman, atau sopan santun kita ke konsumen. Aku juga mau sedikit cerita nih ya teman-teman. Jadi di daerah aku itu ada sekitar 6 warung ya teman-teman, ada sekitar 6 warung, dan yang 2 warung itu sudah tutup, dan ada satu lagi itu sekarang berkembang lagi, hampir mau tutup tapi sekarang berkembang lagi. Jadi salah satu warung yang kemarin itu bangkrut itu adalah, jadi si penjualnya itu aku tahu dari konsumen ya teman-teman. Jadi konsumennya itu curhat ke aku hanya dengerin aja tapi enggak ngebahas yang lain ya teman-teman. Jadi seperti ini, jadi si penjual itu terlalu bawel ya teman-teman. Kata anak-anak remaja yang suka beli rokok ke aku, terlalu bawel. Jadi kalau misalkan mau beli rokok nih kurang 500 rupiah, dia itu sangat bawel. Belum aja pulang udah ditanyain terus, awas ya jangan lupa ya 500, seperti itu. Jadi terlalu bawel ke pembeli ya teman-teman, atau konsumen. Padahal kan konsumen itu tidak berniat untuk berhutang, tapi mungkin pas belanja itu harganya itu terlalu mahal atau gimana, jadi kurang, seperti itu. Dan ada juga salah satu cerita ya teman-teman. Jadi ceritanya salah satu konsumen mau bon jajanan, dan dibayarnya itu sore karena ayahnya itu pulang kerjanya sore. Dan belum aja sore, baru sekitar jam satuan ya teman-teman. Pas ketemu di jalan udah ditagih ya teman-teman, tadi jajan sekian belum dibayar, seperti itu. Padahal kan dari awal perjanjiannya nanti sore dibayar pas ayahnya pulang. Jadi si konsumen itu kan merasa malu ya teman-teman, malu dan gak enak hati, seperti itu. Jadi ya teman-teman, kita itu harus sopan ke pembeli, jangan judes ya teman-teman, dan juga harus jaga kesopanan kita ya teman-teman, attitude kita. Jadi kalau misalkan ada yang berutang, jangan ditagih tengah jalan ya teman-teman, ditagihnya pas mau belanja aja, seperti itu. Ini sedikit saran dari aku ya teman-teman. Jadi itu 4 penyebab warung kita sepi pembeli menurut aku. Mudah-mudahan sharing aku ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Dan apabila ada yang ingin menambahkan silakan ya teman-teman di komen di kolom komentar. Terima kasih ya buat teman-teman sudah menyimak video aku sampai dengan selesai. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.